Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ardia dengan NIM 2310953032. Saya dari kelas B pada mata kuliah Medan Elektromagnetik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada pertemuan minggu lalu, yaitu ada diberikan 8 buah soal. Langsung saja kita mulai pada soal pertama, yaitu diberikan nilai dari M, N, dan P, yang dimana pada nilai M itu terdapat titik min 1,2,1, pada nilai N terdapat titik 3, min 3,0, dan pada nilai P terdapat titik min 2, min 3, min 4. Lalu pertanyaannya dicari RMN, yang kedua dicari RMN ditambah RMP, yang ketiga dicari nilai mutlak dari RM, yang keempat dicari AMP, dan yang terakhir dicari nilai mutlak dari 2RP dikurang 3RN. Langsung saja di sini ada RMN. Cara cari mencarinya itu nilai dari N dikurang nilai dari P titiknya. Nah, di sini kita memasukkan, karena ini adalah X, Y, dan Z, lalu nilai N-nya itu 3 dikurang 3 ditambah 0. Lalu kita kurangkan dengan nilai pada titik M, yaitu min 1 tambah 2 ditambah 1. Nah, di sini kita mengasih nama ada AX, AY, dan AZ. Lalu kita samakan nilai yang ada AX, AY, dan AZ-nya. Di sini 3 min 1 kali min 1 sama dengan tambah, lalu 3 ditambah 1 dikalikan AX ditambah min 3 dikurang 2 dikalikan AY, 0 dikurang 1 dikalikan AZ, dan didapatkan hasil RMN-nya itu 4AX dikurang 5 AY dikurang AZ. Nah, di sini yang kedua mencari nilai dari RMN dan tambah RMP. Di sini kita pada yang pertama itu telah dapat nilai RMN-nya. Lalu kedua kita tinggal cari RMP-nya. Nah, cari RMP-nya itu adalah nilai dari titik pada P dikurang titik pada M. Nah, di sini titik pada P-nya itu adalah min 2 min 3, min 4 dikurang min 1,2,1. Lalu kita masukkan min 2 ditambah 1 dikalikan AX, lalu min 3 dikurang 2 dikalikan AY, min 4 dikurang 1 dikalikan AZ, dan didapatkan hasil min AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Lalu kita tambahkan RMN dan RMP-nya, didapatkan hasil 3AX dikurang 10 AY dikurang 6 AZ. Lalu pada pertanyaan ketiga, nilai mutlak dari RM. Di sini kita eh, mencari du- di sini kita mencari dulu nilai dari RM-nya. Nah, nilai dari RM-nya tuh kita dapatkan dari titik M, di mana titik M itu min 1,2,1, berarti otomatis min AX ditambah 2AY ditambah 1AZ. Di sini sudah kita dapatkan. Lalu kita cari nilai mutlak dari RM dengan cara diakarkan nilai-nilai tersebut. Di sini variabelnya tidak masuk, jadi konstantanya aja. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 didapatkan hasil akar 6. Lalu hasilnya dari nilai mutlak RM adalah 2,45. Nah, lanjut pada pertanyaan yang keempat, dicari AMP. Nah, AMP itu didapatkan rumus dengan RMP per nilai mutlak RMP. Nah, nilai dari RMP itu telah kita dapatkan pada soal sebelumnya, yaitu min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Nah, di sini lalu nilai mutlaknya itu kita akarkan dan konstantanya kita kuadratkan. AX-nya konstantanya min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, dia dapatkan hasil akar 51 yang sama dengan 7,14. Lalu kita carilah nilai AMP-nya, yaitu R dari nilai M per nilai mutlak dari RMP. Nilai RMP-nya itu min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ per 7,14, didapatkan hasil 0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Lalu pada pertanyaan terakhir, yaitu nilai mutlak dari 2RP dikurang 2RN. Pertama kita mencari nilai RP-nya. Nilai RP-nya itu adalah pada titik P. Lalu pada titik P itu Nah, di sini kan pada titik P, nilai titiknya itu min 2, min 3, min 4. Nah, kita kalikan dengan 2, hasilnya itu adalah min 4
dikali AX dikurang 3 kali 2 min 6 AY dikurang min 4 min 4 dikali 2 min 4 dikali 2 min 8 AZ. Lalu di Rn itu adalah titik dari N itu 3, min 3,0. Nah, di sini ditanya 3 Rn. Lalu kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali AX dikurang min 3 dikali 3, 9 AY ditambah 0 dikali 3 yaitu 0 AZ. Lalu kita kurangkan yaitu min 4 AX dikurang 6 AY dikurang seharusnya di sini adalah 4AZ dikurang 9AX dikurang 9AY ditambah 0AZ. Nah, didapatkan hasil min 13AX ditambah 3AY dikurang 8AZ ya. Nah, lalu kita masukkan nilai mutlaknya dengan akar dan konstantanya dikuadratkan. Di sini AX-nya itulah konstantanya min 13 kuadrat, AY-nya konstantanya 3 kuadrat, ditambah nilai AZ-nya konstantanya yaitu 8 kuadrat. Lalu didapatkan hasil 242, akar 242 dan hasilnya itu 15,56. Baiklah, kita lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu di mana di sini soalnya itu terdapat nilai vektor S, yang di mana pada koordinat kartesian yaitu S-nya adalah 125 per X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat. Lalu dikalikan dengan X kurang 1AX ditambah Y kurang 2AY tambah Z tambah 1 AZ. Nah, di sini ditanya evaluasi dari S pada titik P, yang dimana titik itu 2,4,3, lalu soal kedua itu determinan untuk unit vektor yang diberikan pada nilai SP, yang ketiga. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu spesifikasi tentang survive f, x, y, z untuk nilai mutlak S sama dengan 1. Di sini kita dapat melihat cara pengerjaannya yang pada pertanyaan pertama. Nah, di sini kita substitusikan dulu koordinat P ke dalam persamaan S. Nah, persamaannya itu S-nya adalah X, Y, Z. Di mana X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3. Lalu kita hitung bagian penyebut dari S ini, yaitu masukkan nilai X, Y, Z-nya. 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 ditambah 1 kuadrat. Dan didapatkan hasil 21. Lalu kita substitusikan ke dalam S, yang dimana 125 per 21 dikali X-nya adalah 2, 2 dikurang 1 AX ditambah Y 4, 4 dikurang 2 AY ditambah Z-nya 3, yaitu 3 tambah 1 AZ. Lalu kita dapatkan hasil 125 per 21 dikali AX ditambah 2 AY ditambah 4 AZ. Dan sama dengan kita kalikan ke dalam satu persatu, yaitu 125 per 21 AX ditambah 125 dikali 2, 250 per 21 AY, 125 dikali 4, 500 per 21 AZ. Lalu didapatkanlah nilai dari S secara keseluruh, yaitu adalah 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,81 AZ. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua pada D12. Di sini determinan A untuk vektor that give direction of S at P untuk menghitung vektor satuan dari nilai P-nya. Di sini AP sama dengan S per nilai mutlak S. Sama dengan, di sini kan kita sudah mendapat nilai dari S-nya, yaitu 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,81 AZ. Nah, nilai mutlak ini kita akarkan, lalu konstantanya kita kuadratkan. Lalu per 5,95 kuadrat ditambah 11,90 kuadrat ditambah 23,81 kuadrat diakarkan. Lalu nilai AP-nya adalah penyebutnya didapatkan 27,27. Nah, lalu kita bagi nilai AP-nya 0,218 AX ditambah 0,436 AY ditambah 0,873 AZ. Jawabannya sama. Lalu yang pada pertanyaan ketiga pada D12 itu spesifikasi the survive F pada F titik X, Y, Z nilai mutlak S sama dengan 1. S itu adalah skalar X vektor. Lalu kita sudah mendapatkan tadi skala vektornya kayak ini lah. Mutlak S itu ialah hasil kali skalar dan vektor.
Nah, di sini 125 per X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat lalu dikali. Nah, di sini kita konstantanya tuh kita kuadratkan lalu kita akarkan. Didapatkanlah hasil 125 akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Karena nilai mutlak dari S itu adalah sama dengan 1. Lalu kita kalikan kepada kedua ruasnya yaitu nilai akar dari X, Y, Z ini. Nah, 125 sama dengan akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 2 tambah 1 kuadrat. Lalu kuadratkan kedua ruasnya yang dimana 125 kuadrat sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Lalu dapatkan hasil 15.625 sama dengan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat ditambah Z tambah 1 kuadrat. Lalu berdasarkan persamaan di atas, permukaan F, X, Y, Z sebuah bola dengan pusat 1,2, min 1. Nah, ini hasilnya. Hasil dari yang pertanyaan ketiga ini itu sama dengan ini. Baiklah, kita lanjutkan pada soal D13. Nah, di sini terdapat soalnya itu adalah tiga triangle or locate di mana ada nilai A, B, dan C. Pada titik A, nilainya pada nilai A titiknya 6,-1,2, nilai B titiknya -2,3,4, dan pada C terdapat nilai -3,1,5. Lalu ditanya adalah nilai dari RAB, yang kedua RAC, lalu yang ketiga itu theta dari BAC pada vertex A. Yang pertanyaan terakhir, vector projection of RAB on RAC. Ini jawabannya, mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama itu nilai dari RAB. Nah, RAB ini kita mencarinya dengan sama dengan RB dikurang RA. Yang dimana nilai RB-nya itu -2,3,4 dikurang nilai A-nya itu 6,-1,2. Lalu di sini kita dapatkan B-nya -2AX ditambah 3AY dikurang 4AX dikurang nilai RA-nya itu 6AX dikurang AY ditambah 2AZ. Dan didapatkan hasil RAB-nya -8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Lalu pada pertanyaan kedua D13 yaitu RAC. Nah, RAC ini kita sama dengan nilai RC dikurang RA. C-nya yaitu -3,1,5, lalu dimasukkan -3AX ditambah AY ditambah 5AZ. Dikurang dari nilai RA-nya yaitu 6,-1,2. Dimasukkan yaitu 6AX dikurang AY ditambah 2AZ. Sama dengan -9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Nah, lalu pertanyaan ketiga, RAB dikali RAC sama dengan nilai mutlak dari RAB dikali nilai mutlak RAC di cos theta BAC. Cos theta BAC sama dengan RAB dikali RAC per nilai mutlak RAB dikali nilai mutlak RAC. Lalu kita kalikan RAB-nya kita udah dapatkan -8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Nah, nilai RAC-nya udah didapatkan juga, -9AX ditambah 2AY tambah 3AZ. Lalu kita kalikanlah nilai RAB dan RAC-nya. Nah, di sini nilai mutlak dari RAB sama nilai mutlak dari RAC. Tinggal kita konstantanya kita kuadratkan lalu diakarkan. Nah, di sini hasil dari nilai mutlak RAB, ini nilai mutlak RAC. Nah, di sini kita mendapatkan perkaliannya itu adalah hasilnya 62 per nilai mutlak RAB-nya 2 akar 29 dan nilai mutlak RAC-nya akar 94. Lalu, cos theta ABC sama dengan 0,5937. Lalu theta ABC sama dengan cos inverse dikali 0,5937. Dan didapatkanlah hasil theta ABC-nya itu 53,58 derajat. Lalu pertanyaan keempat pada D13, RAB on RAC. Nah, di sini sama dengan RAB dikali AC dikalikan AAC lagi. Yang dimana nilai RAB-nya sudah kita dapatkan, lalu tinggal kita masukkan saja di sini. Lalu dari nilai AAC-nya itu, -9 nilai dari AC
Nah ini, min 9 ini, karena ini A berarti per nilai mutlak. Nah, di sini kita udah dapatkan hasilnya. Lalu sama dengan 62 per akar 94 dikali dari sini. Min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Nilai mutlak dari AAC-nya itu akar 94. Lalu didapatkan hasil min 5,963AX ditambah 1,319AY ditambah 1,979AZ. Kita lihat jawabannya, dan jawabannya sama. Yang C jawabannya hampir mendekati, ya ini sama, lalu yang B-nya betul dan betul. Baiklah, kita lanjutkan pada soal keempat. Nah, di sini terdapat soalnya itu terdapat 3 vektor. Pada titik A nilainya 6,1 min 1,2, pada titik B nilainya min 2,3, min 4, pada C nilainya min 3,1,5. Lalu pertanyaannya itu adalah RAB dikali RAC. Yang pertanyaan kedua itu the area of the triangle. Yang ketiga itu a unit vector perpendicular to the plane in which the triangle is located. Ini jawabannya. Nah, mari kita melihat penyelesaiannya. Yang pertama soal nama itu RAB. Nah, RAB itu kan dari nilai RB dikurang nilai dari RA. Di sini B-nya itu min 2,3, min 4. Lalu kita masukkan min 2 AX, 3 AY, min 4 AZ. Lalu nilai dari A-nya itu 6, min 1,2. Min dikurang, karena ini dikurang berarti min 6 dikurang min 1 dikurang min 2. Nah, di sini lalu kita masukkan, kita samakan, yaitu min 2 dikurang 6AX ditambah 3 ditambah 1AY ditambah min 4 dikurang 2AZ didapatkan hasil min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Lalu kita mencari nilai dari RAC-nya, yaitu RC dikurang RA. Langsung saja min 3 dikurang 6AX ditambah 1 ditambah 1AY ditambah 5 kurang 2AZ. Didapatkanlah hasil min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Nah, setelah itu kita mengkalikan RAB dikali RAC sama dengan kita mencari menggunakan matriks. Matriks 3 kali 3. Di sini nilainya pada baris dan kolom, nah sama dengan 4 dikali 4, 4 min 6, 2, 3 itu untuk nilai AX. Nah, bisa dilihat pada jawaban ini saja. Lalu kita uraikan, yaitu 4 dikali 3 dikurang min 6 dikali 2 AX. Lalu untuk AY-nya dikurang min 8 kali 3 dikurang min 6 dikali min 9 AY. Lalu untuk AZ-nya min 8 dikali 3 dikurang 4 dikali min 9 AZ. Didapatkanlah hasil 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ. Nah, lalu pada soal D14 yang B, yaitu areanya kan untuk triangle-nya. Di sini misalkan A sama dengan misalkan A, lalu sama dengan 1/2 RAB dikali mutlak RAC dikali sin theta. 1/2 mutlak RAB dikali RAC. Nah, 1/2 diakarkan. RAB-nya kan udah dapat, RAB kali RAC-nya udah dapat. Lalu konstantanya kita kuadratkan, lalu kita akarkan lagi. 24 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Lalu dapatkan hasil 0,5 akar dikali akar 7060. Lalu akar 7060 ini hasilnya 84,02 dikali 0,5 dan didapatkan hasil 42,01 unit. Lalu pada yang C dari D14 itu RAB dikali RAC. Vektor ini, terus triangle is located. Nah, di sini tuh RAB dikali RAC sama dengan mutlak RAB dikali mutlak RAC dikali sin theta dikali AN. Kita mencari nilai AN-nya terlebih dahulu, yaitu RAB dikali RAC per mutlak RAB dikali mutlak RAC dikali sin theta. AN sama dengan RAB kali RAC per mutlak RAB dikali RAC. Sama dengan
AN 24AX ditambah 78AY tambah 20AZ per 84,02 nilai dari mutlak RAB sama RAC-nya itu. Lalu nilai hasil akhir AN itu 0,286AX tambah 0,928AY ditambah 0,238AZ. Kita lihat hasilnya apakah sama. 42,0, 0,28, 0,98, 0,38. Yap, hasilnya sama. Baiklah, kita lanjutkan pada soal D1.5. Di sini kita dapat melihat soalnya itu pada sumbu koordinat kartesian terdapat nilai dari C yang dimana pada titiknya itu rho sama dengan 4,4, tetanya min 115 derajat, Z-nya sama dengan 2. Lalu berikan koordinat silindrikalnya dengan poin D sama dengan nilai poin D titik X sama dengan min 3,1, Y sama dengan 2,6, Z sama dengan min 3. Lalu spesifikasi untuk descent from C to D. Ini adalah jawabannya. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama itu silinder ke Kartesius. Nah, cara mencari nilai X, Y, Z-nya itu, nilai X-nya menggunakan rumus rho cos theta. Lalu nilai titik Y-nya itu menggunakan rumus Y sin theta, dan Z itu tetap sama dengan Z. Lalu kita mencarinya terlebih dahulu. Nilai titik X sama dengan rho-nya 4,4 dikali cos theta-nya min 115 derajat. Didapatkan hasil titik X-nya itu min 1,86. Lalu untuk mencari titik Y dengan rumus rho sin theta, rho 4,4 sin theta min 115 derajat didapatkan hasil min 3,99. Dan Z-nya tetap Z, dan Z sama dengan 2. Lalu di sini kita mendapatkan titik dari titik Kartesius dari C, yaitu sama dengan min 1,86, min 3,99, 2. Mari kita lihat jawabannya apakah sama. Dan yap, jawabannya sama. Lalu pada pertanyaan kedua, yaitu silinder ke koordinat. Mungkin dari Kartesius ke silinder. Di sini kita mencari nilai dari rho. Nah, rho itu kita menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini X-nya adalah min 3,1 dan Y-nya 2,6. Lalu kita masukkan min 3,1 kuadrat ditambah 2,6 kuadrat diakarkan, didapatkanlah hasil 4,05. Rho-nya sama dengan 4,05. Lalu untuk mencari nilai theta, yaitu dengan rumus tan inverse dikali Y per X. Tan inverse dikali 2,6 per min 3,1 didapatkanlah hasil 140 derajat. Lalu untuk nilai Z itu sama dengan Z, yaitu min 3. Didapatkanlah titik untuk silinder dari nilai D, yaitu rho 4,05, theta 140 derajat, dan Z tetap min 3. Lalu di sini kita distance itu maksudnya kita gabungkan jarak dari C ke D. Nah, kita mencari jaraknya itu dengan menggunakan rumus akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Lalu didapatkan hasil X-nya itu min 1,24 kuadrat ditambah 6,59 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Lalu hasilnya 69,97. Nah, jaraknya itu adalah min 9,97 diakarkan. Lalu hasil jaraknya itu adalah 8,36. Jadi, jarak dari C ke D adalah 8,36. Mari kita melihat apakah jawabannya sama jaraknya 8,36. Yap, betul sekali. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor D17. Di sini kita melihat ada eh, nilai titik dari C, yaitu min 3,2,1, lalu nilai D titiknya R sama dengan 5, theta sama dengan 20 derajat, dan fasanya sama dengan min 70 derajat. Lalu ditanya spherical dari koordinat C.
Yang kedua, Kartesian koordinat dari D. Lalu selanjutnya, jarak antara C dan D. Ini jawabannya, mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama yaitu spherical coordinate dari C, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita masukkan, ini titik X, Y, dan Z. Min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Diakarkan, lalu hasilnya akar 14 sama dengan min 3,74. Lalu di sini kita nyari theta. Theta menggunakan rumus cos inverse dikali B per R, yang dimana sama dengan cos inverse dikali 1 per 3,74 sama dengan 74,5 derajat. Lalu fasanya tan inverse dikali Y per X sama dengan tan inverse dikali 2 per 3 sama dengan 146,3 derajat. Lalu koordinat kartesian dari D. Di sini kita nilai R, theta sama fasanya kita mengubahnya ke dalam X, Y, Z. Untuk mencari titik X menggunakan rumus R sin theta cos fasa sama dengan 5 sin 20 derajat cos 70 derajat. Hasilnya 0,585. Lalu untuk mencari titik nilai Y sama dengan R sin theta dikali sin fasa sama dengan 5 sin 20 derajat dikali sin min 70 derajat. Hasilnya min 1,607. Lalu untuk mencari nilai Z menggunakan rumus R cos theta sama dengan 5 cos 20 derajat sama dengan 4,70. Lalu didapatkanlah hasil dari koordinat kartesian D itu 0,585, min 1,607, 4,7. Lalu jarak antara titik C dan D. Untuk jaraknya itu menggunakan rumus X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat diakarkan. Lalu kita masukkan nilai, berarti 0,583 ditambah 3 kuadrat ditambah min 1,6072 kurang 2 kuadrat ditambah 4,7 dikurang 1 kuadrat. Didapatkanlah hasil dari jarak itu 6,29. Baik, kita masuk ke soal terakhir, yaitu D18. Di sini kita dapat melihat, ubahlah vektor-vektor berikut menjadi koordinat bola pada titik-titik yang diberikan. Di sini pada A, yaitu diberikan 10 AX di titik P, yang dimana nilainya X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan 4. Lalu pertanyaan kedua, 10 AY di Q, yaitu rho sama dengan 5, theta sama dengan 30, fasa sama dengan 30 derajat, dan Z sama dengan 4. Lalu yang pertanyaan ketiga, 10 AZ di M, R sama dengan 4, theta sama dengan 110 derajat, fasa sama dengan 120 derajat. Ini adalah jawabannya. Mari kita cek penyelesaiannya. Untuk pertama yaitu ubah vektor ini, karena di sini nilai vektor P-nya itu pada X, Y, Z, kita mengubahnya pada R, theta, dan fasa. Untuk mencari rumus R-nya itu adalah akar X min 3 kuadrat ditambah Y 2 kuadrat ditambah Z 4 kuadrat. Didapatkan hasil akar 29 sama dengan 5,38. Untuk mencari nilai tetanya sama dengan cos inverse dikali 4 per 538. Dapat 4-nya itu adalah dari Z, dan 5,38-nya itu dapat dari R. Jadi hasil tetanya itu adalah 42,09 derajat. Lalu untuk fasanya sama dengan rumus tan inverse dikali 2 per 3, karena lalu ditambah 180 derajat, dan hasilnya 146,31 derajat. Lalu kita masukkan pada nilai 10 AX, di mana nilai AX-nya itu dengan rumus sin theta cos fasa AR ditambah cos theta cos fasa A theta dikurang sin fasa A fasa. Lalu kita kalikan 10. Kita masukkan, kita substitusikan nilainya 10 sin 4 2,03 derajat dikali cos 146,31 derajat AR ditambah 10 cos 4 2,03 derajat
dikali cos 146,31 derajat A theta dikurang 10 sin 146,31 A fasa dan didapatkanlah hasil min 5,57 AR dikurang 6,18 A theta dikurang 5,55 A fasa. Kita lihat jawabannya apakah sama? 5,6. Jawabannya sama untuk soal pertama. Lalu kita masuk ke soal B. Di sini kan pada titik Q-nya itu bernilai P, fasa, dan Z. Lalu kita mengubahnya ke dalam titik X, Y, dan Z. Dan R, theta, fasa. Nah, awalnya kita mencari nilai X-nya, yaitu dengan rumus rho cos fasa sama dengan 5 cos 30 derajat sama dengan 4,33. Untuk nilai Y-nya itu rho sin theta sama dengan 5 sin 30 derajat sama dengan 2,5. Lalu untuk Z sama dengan Z sama dengan 4. Nah, kita mencari nilai R, theta, dan fasanya. Untuk R-nya itu kita menggunakan akar dan kuadrat. Kita masukkan X 4,33 kuadrat ditambah Y 2,5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan hasil R-nya 6,4030. Untuk tetanya itu menggunakan cos inverse dikali 4 Z 4 per nilai dari R 6,4030 sama dengan 51,34 untuk nilai tetanya. Untuk nilai fasanya itu adalah 30 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam, substitusikan ke dalam 10 AY. Nah, untuk AY ini kita mendapatkan rumusnya yaitu sin theta dikali sin fasa AR ditambah cos theta dikali sin fasa A theta ditambah cos fasa dikali A fasa. Lalu kita kalikan semuanya dengan 10. Lalu kita masukkan 10 sin 51,34 derajat dikali sin 30 derajat AR ditambah 10 cos 51,34 derajat dikali sin 30 derajat. Lalu dikali A theta ditambah 10 cos 30 derajat dikali A fasa. Dan didapatkanlah hasil 10 AY ini sama dengan 3,9 AR dikurang 3,12 A theta dikurang 8,66 A fasa. Dan apakah jawabannya sama? Oh, maaf, untuk 8,66 ini simbolnya adalah tambah. Di sini tambah. Untuk jawabannya sama, karena simbolnya saja yang salah. Atau mungkin sudah betul. Lalu yang ketiga yaitu 10 AZ kita mencari nilai dari 10 AZ. Karena nilai dari 10 AZ itu titiknya itu udah pas pada koordinat bola yaitu R, theta, dan fasa. Lalu tinggal kita masukkan saja dengan rumus AZ sama dengan rumusnya cos theta AR ditambah min sin theta A theta. Lalu dikalikan dengan 10. Kenapa A fasanya tidak ada? Karena A fasa itu bernilai 0, AZ dikali AZ sama dengan 0. Nah, lalu semuanya itu kita kalikan 10. 10 cos 110 derajat AR dikurang 10 sin 110 derajat A theta ditambah 0. Lalu hasilnya sama dengan min 3,42 AR dikurang 94 A theta. Apakah jawabannya sama? Dan jawabannya adalah sama. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dari eh, penjelasan kedalaman soal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan kesalahan dalam eh, menjawab pertanyaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.